Mandi Kircon yang tatonya penuh, kita akan ususi dia untuk silaturahmi ke dia. Oke, ke rumahnya kita langsung ya. Rumahnya ada di gang sini, dekat sungai nanti. Teman-teman, ini orang berangkat. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Nah, ini yang namanya Gejol ya. Masya Allah, ini orangnya udah terkenal nih, ya, baik di dunia ataupun di langit nih, ya. Masya Allah. Jol, gimana, sehat? Alhamdulillah. Masya Allah, ya. Saya kebetulan lagi gerak di daerah sini, ya. Nah, Pak Jul ini kita akan ajak 3 hari ini, ya. Akan ajak 3 hari, karena saya dengar nih kalau suka ribut ini, ya. Mudah-mudahan nanti dengan 3 hari ini Jul ini bisa berubah nih. Ya, insya Allah siap ya. Katanya udah siap nih untuk kita ke masjid, kita itikaf untuk menemukan jalan agar hidup Jul ini bahagia. Ya. Nih lihat nih, coba tuh Pak, ya, Masya Allah, nih tatonya luar biasa. Kita jangan memandang tahunnya, karena ini umat Nabi sama ya. Kita harus sayang nih sama dia nih, Masya Allah. Ya, kita ajak 3 hari untuk ke masjid itikaf, ya, Insya Allah. Ya, Insya Allah. Jaga aja. Nanti setelah 3 hari bagaimana nanti berubahnya, ya, Insya Allah. Assalamualaikum. Bin Malik radhiyallahu baginda Rasulullah SAW bersabda, tidak akan datang seorang hamba pada hari kiamat nanti yang ia mengucapkan la ilaha illallah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, kecuali akan diharamkan dari api neraka di Sahih Bukhari, Ahmad, Muslim, Ibnu Majah dan Baihaqi dan kitab Durrul Mastur. Beda, kalau siapa dengan ikhlas mengucapkan kalimat thayyibah, maka ia diharamkan dari api neraka. Hal ini dibatasi dengan syarat ia tidak melakukan dosa-dosa besar, atau yang dimaksud dengan diharamkan dari api neraka adalah haram kekal di neraka. Namun siapakah yang dapat menghalangi jika Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa orang yang mengucapkan kalimat thayyibah dengan ikhlas? Sebuah hadis menyatakan bahwa pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada seseorang, kamu telah berbuat dosa ini dan itu. Setelah disebutkan dosa-dosanya, orang itu merasa dirinya pasti akan binasa pada dosa-dosanya, dan ia mengakuinya tanpa bisa mengelak. Namun Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika di dunia, aku menutupi aibmu, maka hari ini aku pun menutup aibmu. Aku mengampuni dosa-dosamu. Banyak sekali hadis yang bernada demikian, sehingga tidak heran jika ahli zikir pun akan diperlakukan seperti itu. Dan Allah Subhanahu wa taala penuh dengan keberkahan, maka bacalah sebanyak-banyaknya, jangan bosan dalam membacanya. Betapa beruntung orang yang memahami keberkahan kalimat suci ini sehingga ia menghabiskan umurnya untuk mewiridkannya. Apa masih ingat dengan Zul, ya, namanya jadi sekarang Gojali. Kemarin belum ikut 3 hari namanya Gejol, sekarang sudah dikasih nama berubah jadi Gojali. Masya Allah. Nah, inilah perbedaannya. Ingat dengan nama Jul ini, nah sekarang Gojali. Alhamdulillah setelah ikut 3 hari menemukan jalan untuk bahagia, yaitu itikaf. Nah, beliau jadi berubah setelah 3 hari ini. Yang masih ada, ya, tidak perlu merubah tato, tidak merubah bentuk fisik dan segala macam, tapi berubah hatinya menjadi orang yang beriman. Nih Kang Deddy, cara yang terbaik selain masuk ke barak untuk anak yang nakal, ini mah orang tua nakal, dewasa nakal, dengan 3 hari. Jadi selain ke barak,
masukin ke masjid, Kang Deddy. Ya, yang cara yang tepat itu masuk ke masjid, bertemu dengan Allah, menjalankan sunnah baginda Rasulullah SAW. Ya, aing hade lah masuk ke barak. Nah, lebih hade lagi, Kang Deddy, Bapak Aing, masuk ke masjid, itikafan 3 hari, keluar akan menjadi daripada dai-dainya Allah seperti Ghazali ini. Gimana rasanya Pak Ghazali setelah ikut 3 hari? Alhamdulillah, setelah 3 hari mungkin Allah Subhanahu Wa Taala rubah kehidupan saya. Rubah ya? Dirubah sama Allah Subhanahu Wa Taala sehingga rubahnya gimana? Rubahnya waktu dulu sebelum ikut 3 hari? Sebelum ikut 3 hari, kehidupan saya ya tidak karuan lah. Pokoknya macam-macam lah. Macam-macam. Ya, ngobat juga. Itu ngedarin juga, ngedarin. Ngedarin. Selain ngobat, make ngedarin juga. Iya. Mabok juga. Ngajak juga. Iya. Setelah ikut 3 hari gimana? Alhamdulillah, sejak ikut 3 hari, itikaf ya? Itikaf di masjid 3 hari. Menemukan jalan hidayah di Allah Subhanahu Wa Taala. Bahagia gimana Bahagia, sekarang? alhamdulillah. Ngobat berhenti? Alhamdulillah. Bisa ya? Bisa. Mabuk berhenti? Alhamdulillah. Salat gimana salat? Ya, salat sebelum 3 hari kemarin? Sebelum 3 hari, kalau perkara sholat ini saya semaunya saja. Semaunya saja. Kalau lagi susah, ya saya suka ingat Allah, tapi kalau senang kadang-kadang enggak. Tapi setelah 3 hari, alhamdulillah, ketika mendengar azan, hati saya bergetar. Allah, jadi nggak pernah ketinggalan. Nggak pernah tinggal sholat, alhamdulillah. Ya, sekarang tuh jadi berubah kehidupan ya. Itu. Dulu bahagia nggak sebelum 3 hari ini? Sebelum 3 hari ini belum pernah merasakan kebahagiaan. Walaupun ya karena kebahagiaan ini Allah tetapkan hanya dalam amal agama. Setelah 3 hari merasa bahagia dan menemukan jalan kehidupan ini. Iya. Masya Allah, inilah cerita singkat ya dari Jul jadi Ghazali. Masya Allah, ngikutin Imam Ghazali sekarang dengan 3 hari ini. Nah, inilah buktinya Kang Deddy, Gubernur Bapak Aing ya. Selain ke barak, coba terapkan ini usul nih ke seorang bapak dari seorang anak nih warga Jabar. Usul selain ke barak, lebih utamakan dibawa ke masjid, itikafkan 3 hari. Insya Allah, jangankan anak yang sekolah menjadi soleh, preman pun nih setelah 3 hari jadi soleh, jadi ahli sholat ya, jadi ahli baca hadis, ahli baca Quran, insya Allah ya. Insya Allah semua untuk warga Jabar agar bisa ini diterapkan oleh Gubernur Aing, Bapak Aing ke preman-preman, ke anak-anak ya, ke semua warga lah, rek kolot, rek budak, pokoknya mah temukan jalan bahagia untuk hidup 3 hari itikaf di masjid, insya Allah. Insya Allah. Atur nuhun, Pak Ghazali. Ya. Masya Allah, semoga barokah ya. Insya Allah.